pendakwai Nabi harus dari dalam negeri sendiri. Meri kuat puisi kon ya. Alasannya kenapa? Nabi Muhammad diutus ning kota Mekah, beli ning kota sejene karena Mekah merupakan mercusuar, merupakan pusat agama-agama ana ning kono, dan setiap orang-orang Arab itu berkiblatnya di Mekah kabeh. Maka Nabi muncul sing kota Mekah. Mari wong dewek mari kuat puisi. Lamun wong luar, Nabi sing Yaman, misalnya sing Irak, luasnya Mekah angel karena wong luar. Karena wong Mekah, maka dia sudah punya posisi yang sangat kuat. Itu satu alasan kenapa Nabi Muhammad diutus di kota Mekah. Nah, setelah beberapa wahyu turun, kemudian Nabi Muhammad diperintah untuk berdakwah. Ya Muhammad, ajaklah orang-orang yang dekat dengan kamu. Maka wakana minat tabi'i, secara umum biasa para nabi rasul itu pasti mengajak orang-orang terdekatnya dulu. Pada karo wong karepan nyalon jadi DPR, pasti kan dijak ngobrol siapa? Keluarga dikit ke. Nok ngerabina atau wacung anak-anaknya bapak garepan nyalon jadi DPR oleh beli. Makanya oh iya setuju mereka tanggae sedulure mereka ado aja sampai wong ado wis baru kabeh keluarga beli dukung bahaya. Maka sama apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, dakwah pertama-tama kepada keluarganya. Bepuru keluarga pasti mencintai dirinya, pasti siapapun. Saya tahu istri saya, anak saya pasti mencintai saya. Kan mengkonon. Maka kun dikit sasaran utamanya. Kemudian Nabi Muhammad dakwah pertama kali ning jero umah, ning keluarga. Saya pikir awalin wa fi muqaddamatihim, dan pertama-tama orang yang masuk Islam nomor 1 adalah istrinya Kanjeng Nabi yang bernama Siti Khadijah. Setelah kuan yang kedua Zaid bin Haritha. Ini runtutan orang-orang yang masuk Islam yang pertama kali. Oh, orang bukan sih. Apaan? Yes. Oke, pertama ning Rabi nok wong wadon sira weru ya bahwa beberapa hari yang lalu ketika bulan puasa kita ning Gua Hira ketemu Jibril oleh wahyu. Kemudian saya disuruh berdakwah, mendakwakan bahwa saya ini nabi, saya ini rasul. Bahwa Tuhan hanya Allah dan saya adalah Rasulnya. Ngandel binok, enggih ulang ngandel jadi Khadijah. Langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, Siti Khadijah. Siji, beli ketenger ya, selain beli depan. Setelah Siti Khadijah, kemudian pembantu Nabi, kang arane Zaid bin Harithah. Apa sih Khadijah? Tuh dimimpan ya. Khadijah. Kedua Zaid bin Harithah. Ketiga Ali bin Abi Thalib. Empat Abu Bakar.
Di pertama kali Nabi mendapatkan pengikut itu seorang wanita, yaitu istrinya sendiri yang bernama Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, seorang budak, hamba sahaya, pembantu yang bernama Zaid bin Haritha. Nah, kisah Zaid ini dulunya seorang budak dibeli oleh Siti Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Sebagai budak koya kokon menggawe segala rupa. Pembantulah. Orang dibayar. Secara umum. Suatu ketika orang tuanya Zaid ini datang ke Nabi untuk menebus Zaid agar Zaid kembali ke keluarganya di sana, merdeka. Tapi apa? Zaidnya tidak mau. Sebagian kita sih pengennya kalau Kanjeng Nabi bes orang apa sebagian orang dibayar, bagian bilang orang Nabi beli gelem kon balik ke rumahnya lu. Maka kemudian Zaid diangkat menjadi anak oleh Kanjeng Nabi. Maka dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Itu sebelum adanya hukum tabani, dilarang tabani. Itu pengakuan anak bin Muhammad. Nah, kemudian Islam datang melarang seseorang menisbatkan ayahnya kepada orang lain. Maka akhirnya beroli angger Zaid bin Haritha. Ya, begini pernah Zaid itu dianggap anaknya Muhammad saking sayangnya sih Nabi kan Zaid bin Muhammad. Cuma Islam melarang orang lain siapapun yang menisbatkan ayahnya kepada orang lain. Nama ayah saya Pak Jazuli, Farhan bin Jazuli, tiba-tiba ngaku saja Farhan bin Jokowi misalnya Kak, itu nggak boleh, hukum nggak memperbolehkan Islamnya ya, agama nggak. Maka Zaid akhirnya kembali menjadi Zaid bin Haritha. Itu saking Zaid dia senang Kanjeng Nabi, eman sayang Nabi emanin Zaid, dijak beli gelem. Nah Zaid ini yang nanti ketika dakwah kemana-mana mengikuti Kanjeng Nabi. Itu dari budak sahaya. Kemudian yang ketiga, anaknya pamane Kanjeng Nabi kang bernama Abu Thalib, pamane anak Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali kang ketiga iku Ali bin Abi Thalib, orang yang masuk Islam. Masih anak-anak, sobat Ali masih anak, masih cilik. Masih ABG-an lah. Nah kebetulan sahabat Ali ini dia hidupnya di rumah Kanjeng Nabi, diopenin nih Kanjeng Nabi, sekolah sangus Kanjeng Nabi, seragame kanggo Kanjeng Nabi, tuku Kanjeng Nabi, HPE sing Kanjeng Nabi, mungkin lemen kene Kak. Jadi sahabat Ali ku uripe melu Kanjeng Nabi. Nah, jadi anak-anak. Kemudian jadi orang tua. Nabi ku paling akrab karo Abu Bakar As-Siddiq. Nabi karo Abu Bakar itu selisihnya hanya 3 tahun umurnya. Nabi lahir 3 tahun kemudian lahirlah Abu Bakar. Jadi hampir sepantar, hampir seumuran ya. Hanya 3 tahun, tidak terlalu jauh. Begitu Nabi Muhammad bertemu Abu Bakar, saya ini seorang Nabi. Mari kita menyembah Allah, jangan sembah yang lain. Jadi bersaksilah bahwa aku adalah seorang Rasul. Apa? Karena Abu Bakar langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar bermikir-mikir maning. Iya, kita yakin, kita ngambil percaya bahwa engkau seorang Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sejak kecil sampai setua itu tidak pernah sekalipun berbuat bohong. Tidak pernah berbuat dosa. Nabi Muhammad loh. Bohong beli pernah apa? Mani nyolong sendal. Apa? Mani nyolong jambu. Apa mani nyolong HP wong. Bohong beli pernah. Jadi semua orang Arab tahu bahwa Muhammad adalah orang yang paling jujur. Maka hingga dikatakan Al-Amin. Wong kang julukan Al-Amin dong jujur. Saking beli pernah bohongnya Muhammad. Mulane Abu Bakar
ketika diajak ngobrol tentang Islam, langsung masing Islam. Nah itu orang-orang pertama, hari pertama Nabi berdakwah, langsung dapat 4 orang. 1 Siti, 2 Zaid bin Harithah, 3 bin Abi Thalib, 4 Abu yes. Summa nasyadha, maka ini bangkit sopo Abu Bakar fi da'watil Islam. Abu Bakar semangat, wah, agama kang bener gitu. Sebab Abu Bakar itu pada karo Nabi berpikir dalam wong jahiliyah pada mabok. Abu Bakar termasuk orang yang tidak pernah minum minuman keras di masa jahiliyah sebelum Islam. Ada orang takon, ya Abu Bakar, kenapa saya lihat engkau gak pernah mabuk, kau gak pernah minum minuman keras? Apa aja Abu Bakar jawabnya? Kenapa saya gak pernah mabuk? Karena suatu hari ketika saya lewat, ada si fulan batur dewek tangga sedang mabuk. Mabuk, mabuk. Begitu mabuk, dewek anak tayi dewek joko dipangan, rau. Sejak itulah saya sama sekali nggak ingin mabuk. Jadi melebihi binatang. Kebobai. Lok beli mangan tayi dewek. Ora kan, tayi wong pada ora ya. Mangan suket. Di wong mabuk mangan kotoran dewek. Jadi Abu Bakar. Maka Abu Bakar termasuk orang yang sama sekali tidak pernah menyentuh minuman keras. Karena pernah neleng orang temannya, tetangganya sekampung yang mabuk dan dia makan kotorannya sendiri. Abu Bakar orang yang bersih. Dia begitu anak Islam, Nabi ngobrol, Abu Bakar, Islam kemungkinan le, pengarangnya mau siji, kudu sembayang, kudu puasa, kudu bersih, beli kena nyolong, beli kena segala rupa. Makin ki agama ki bener ki, sesuai karo kemanusiaan. Akhirnya langsung bangkit terasa semangatnya ki. Begitu bangkit langsung ngejak batur-bature. Maka wakana Abu Bakar fa aslama, maka Islam bidu'aihi dengan dakwah Abu Bakar sedang Islam Utsman bin Affan. Masih Islam kenang Abu Bakar. Ini masih masa-masa awal ya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Kang Islam oleh Abu Bakar. Abu Bakar Islam akhirnya nih. Langsung Abu Bakar langsung ngejak-ngejak uang. Siji Utsman, sahabat ini ya. Utsman bin Affan. Bin Affan. Zubair bin Al-Awwam. Zubair Al-Awwam. 3 Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. 4 Sa'ad bin Abi Waqqas. Bin Abi Waqqas. 5 Talhah bin Ubaidillah.
Talha bin Ubaidillah. Oh, jadi Abu Bakar langsung berdakwah, kemudian masuk Islam dengan di bawah tangan Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Nah, inilah 8 orang yang laki-laki ini 3 dan 5. Ini adalah as-sabiqunal awwalun. Julukannya orang-orang yang masuk Islam paling pertama. Nah, sering bakal silsilah kayak asrul awwalun, kan enggak? Kini disebut dengan kini orang yang cikal bakal menyebarnya agama Islam. Kayak Khadijah Siwadon ya, Siti Khadijah, kemudian Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Nah, ini 8 orang, 9 termasuk Siti Khadijah, karena Siti Khadijah nggak lama kemudian wafat ya. Maka apa ya, sejarahnya kemudian ya wis berhenti. Tapi jasanya luar biasa Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan orang yang paling kaya di kota Mekah. Duitnya entong KB, kanggo dakwah Kanjeng Nabi. Begitu nikah karo Kanjeng Nabi, apa itu Siti Khadijah? Ya Kang Mas Muhammad, kita bikin sertifikat tanah numpuk kin tanah ning Blok Puyong, kini Gintung Kidul, kini Arjunangun, kini Beringin, ning Cupang, pirang-pirang. Kian kartu kredite, kian ATM dinak nang kabeh ning Kanjeng Nabi. Nabi kan wong biasa, secara ekonomi wong biasa kan anak yatim. Sini Khadijah suhi gila-gila dinak nang kabeh ngasih Nabi harta segala keperluan lamun kita ATM lah. Ngisi triliunan ning Kanjeng silakan ngasih Nabi, nganggo dakwah antong kabeh. Maka jasanya itu Khadijah itu luar biasa. Meskipun kehidupnya karena sudah sepuh, begitu Nabi diutus, kemudian nggak lama wafat. Kok setelah nanti di blokade ning sebuah gunung, deke Abi Thalib. Nah, kalau terus lawaskan di antara mulai Zaid, Sahabatul Hakim, ini orang yang berjuang ikut menyebarkan agama Islam. Maka dan termasuk Khadijah disebuluki as-sabiqunal awwalun, para pionir-pionir, para pejuang-pejuang pertama yang ikut menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah itu masuk Islam lagi Bilal bin Ribah, ya, Al-Habsyi. Akhirnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah, Bilal ini orang Habasyah Ethiopia. Ethiopia ku wong anu kau ireng kah? Ya, urung geteng kah? Kang kulite irenge apa yang luwi kudungang ning gone. Ireng pisan. Bilal itu budake Umayyah bin Khalaf. Umayyah itu wong kejam luar biasa. Ketika Islam datang, Bilal seseorang budak itu masuk Islam. Sementara pemiliknya itu kafir. Jadi bakal budak itu dia nggak boleh kemana tergantung pemiliknya. Kayak satuan. Nggak boleh, dia nggak boleh kemana-mana. Ketika lunga dicandak kebugi. Si Bilal ini dia masuk Islam sementara tuannya itu kafir. Suatu ketika pernah Bilal ning Mekah, ning Arab, itu bakal panas, itu di atas 40 derajat Celcius, sampai 50 bahkan kadang-kadang. Panasnya luar biasa. Namun banyu, garpan umum, banyu yang digodok lah, panas pisan. Lamona kulit nempel yang muatu, nempel langsung lotok kulit, yang panasnya. Kula bakal ning warung, sing umah ke. Warungnya parah kan kono kan memang pendiko.
Melayu ning warung tuku berit apa kon ngeminuman kok. Gremo jos, semono mlaku semono bae lu sanggup panase lu. Kayak mancing mana anak aseman yang mancing. Balik pun asen. Lamun nak ase ya kan saya lagi lah bisa turu. Kuning jero rumah barang kuning jaba Bilal disiksa di umur kon aja mancing Islam. Kon metu sing Islam. Diwudai dikon rimpang ning pasir. Pasir waktu panas. Wetenge tendone watu blok hampir mati dirantai. Kemudian ketahuan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dibelilah si Bilal oleh Abu Bakar, dituku. Dari Abu Bakar, ya Umayyah, Bilal akan saya beli. Berapa harganya? Padahal harganya Bilal, orang seperti itu kalau umumnya harganya 1 juta misalkan. Dari Umayyah 10 juta. Sengaja kang kon larang bala jawani. Abu Bakar, tuan ibaik. Oke, 10 juta saya beli. Begitu wis dituku, Umayyah bin Khalaf ngomong, "Hei Abu Bakar, saya goblok teman. Padahal Bilal lo harganya mesira nawar 1 juta kadang nang durung. Terus bindawar 10 juta. Apa aja Abu Bakar ya? Ya Umayyah bin Khalaf. Kalau kamu jangankan 10 juta, kalau kamu kasih harga Bilal 50 juta, tak tuku masa urunga. Menang bae. Jadi Abu Bakar tanpa perhitungan, pira bae asal orang ke gelem mazing Islam, oke. Sebenarnya Bilal wis mazing Islam, cukup maka dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Akhirnya dia merdeka, nggak diintimidasi maning. Iku di antara as-sabiqun al-awwalun Bilal bin Ribah. Bahkan Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu lebih dari 40 orang. Jadi akeh. Begitu Nabi dakwah, minggu-minggu pertama oleh akeh. Gampang. Kenapa? Karena Nabi wis dipercaya, gak punya celah. Secara fisik dia bagus, ganteng, kasep, manis, mesemek, keren. Nabi itu gak punya celah, kayak kita. Seganteng-gantengnya wong ning dunia pasti ada celah. Dhuwur, ganteng banget. Tuh sayang apa? Sangat Nabi take enggak sih? Misalnya Kak, kun ganteng lah kepitok bagus. Sayang temen sih, enggak sih gol. Nabi kurangnya. Nabi tidak ada celahnya, maka beli bisa diwadani Nabi lu. Wah, bocah pitak, lah enggak pitake. Wah, denggol. Wah, bisa pesek mancung cumure. Angel, secara fisik Nabi sempurna, akhlak pun sempurna. Nah, ketika Nabi ngajak ke agama Islam, orang-orang langsung pada melu akeh. Minggu-minggu pertama, Nabi dakwah langsung oleh kurang lebih 40 orang. Please, bayangkan, bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwah alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya pira? Berarti 95 tahun. Oli wong pira? Oli wong 80. Bayangna. Paling akhir pendapat lain wong 80. Umat Nabi Nuh lu kang melulu. Oke lah, ambil yang banyak 80. 80 dibagi 1000 pira kok? Berarti kan 10 tahun oli siji tapi harus tahun oli siji. Ya. Lo Nabi seminggu oleh 40. Itu gampang. Nabi dikenal luas, baik, jujur sebagainya. Kemudian, nah, pada tahun-tahun awal juga Nabi melakukan sholat. Bahkan Nabi awal 5 nazala amru bis sholati oleh Ibnu Hajar. Bahwa Nabi sebelum ingat sholat itu diwajibkan ketika terjadinya apa? Hah? Isra Mi'raj. Ramadan sih raweh. Sebagian apa? Kebagian. Kamu jawab berapa? Salah apa ya? Bagian benar. Salat diwajibkan ketika Isra Mi'raj. Tapi ini kita as-salat Hajar. Nabi itu diperintahkan salat qat'an. Masalah sebelum. Iku cuma sebengi.
sebelum Isra Mi'raj, ini masih awal ya, masih awal-awal Nabi, dari Nabi. Iku Nabi diperintah sembayang cuma beberapa saat maksudnya, mungkin sejam lah, mungkin beberapa waktu lah, bengi kontangi sembayang sepisan wis, wis kun bae. Kemudian dirubah maning salate Nabi 2 kali, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nabi sembayange sedurunge metu srengenge karo sedurunge surup. Hanya 2 kali. Jadi esok ya mungkin jam 6 lah salat. Mungkin orang dijelaskan berapa rakaat ya. Kemudian pan maghrib salat wis 2 kali bae. Sembayangnya 2 waktu. Tapi kin silangka keterangan berapa rakaat ya. Tapi maksudnya sebelum Isra Nabi sudah melakukan sholat. Tapi beli kayak sholat zaman kian beli durung durung. Nah hingga Nabi bakal teka waktu sopanan esuk mana lunga sore kah mana kebun kalau batur sahabatnya ki semayang kabeh Allahu Akbar. Setiap dina. Suatu ketika wadakoro Ibnu Hisham an-Nabi sabi karo Nabi sahabat Ali karo batu-batu lagi sembayang. Allahu Akbar. Tiba-tiba Abu Thalib liwat. Lah, lagi apa Muhammadku? Jengkelapu dak beli ngono. Beli peragat sembayang, dia ngomongi. "Mat, lagi apa sih, Rek?" "Kita kok lagi sembayang ning Gusti Allah." "Kapan diumbangin ning Abu Thalibku?" "Begitu werukun ku kamarku." Baru bahwa ini adalah perbuatan yang serius. Maka apa ya Abu Thalib? "Oh ya wis, teruskan." Kan terusakan Abu Thalib lo. Nah, hingga sawise mengkonon selama 3 tahun uang semakin akeh ka majeng Islam, semakin banyak hingga mulailah terjadi gap antara orang yang Islam dan gak Islam, semakin tambah akeh. Dan Nabi sembayang melu, Nabi maca Quran melu, akasan melu. Akhirnya keluarga kian anaknya majeng Islam, bapaknya durung ribut ki anaknya dumbangin bulat. Keluarga kian rabi Islam, lakinya beli ribut, akhirnya ibu dengan karuan. Maka setelah terjadi keributan semakin ribut, datanglah perintah Allah untuk melakukan dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Maka suatu ketika Nabi munggah ning sebuah gunung, ning Gunung Sofa, ya. Kemudian Nabi kumpul nang setiap orang-orang, ya sobaha, selamat pagi, oi, kumpul. Maka kumpul sekitar mungkin 50 sekian, kurang lebih 50. Nabi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaum Quraisy dan seterusnya lah. Dengarkan bahwa saya adalah Rasulullah. Kalian harus hanya punya Tuhan satu. Nggak bisa 2, nggak bisa 3, apalagi 4. Terus. Dan mulai itu terjadilah banyak keributan dan banyak orang yang nentang kanjeng Nabi. Siapa yang paling kuat nentang? Pamane dhewe kang aran Abu Thalib, Abu Lahab, ya. Abu Thalib orang yang membela kanjeng Nabi. Pamannya Nabi yang sangat membenci Nabi adalah namanya Abu Lahab. Dan aku yakin ini bakal terjadi banyak keributan. Tapi wis kian sebenarnya baik dikit ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wa'fur ilaina. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa,
tiap hari dan masa. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'dzur ilaina, wa'dzur ilaina. Hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terampas. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'dzur ilaina, wa'dzur ilaina. Hanya padamu Rabbi kami berserah diri, dari dengki dan iri yang bersarang di hati. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'dzur ilaina, warhamna ilaina. Demikian pun pula kadang sanak saudara, semoga dipelihara dari dosa dan siksa. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'dzur ilaina, wa'dzur ilaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika